Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 444-445 Klinik Episode 444. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Cleo Liu meninggalkan klinik. Klinik itu kosong, Landon Shen merasa sedikit bosan dan berencana untuk menutup klinik. Lagi pula, yang dia miliki sekarang adalah uang, dan tidak perlu lagi membuka klinik ini. Ring ling ling. Pada saat ini, telepon kantor tiba-tiba berdering. Nomor telepon di klinik dikirim oleh Landon Shen ke Sasa di kalangan-kalangan atas. Landon Shen merasa bahwa seseorang harus meminta dia untuk konsultasi dan perawatan. Bagaimanapun, dia hanya menganggur, jadi dia mengangkat telepon dan memutar nomor. Hei, apakah Anda seorang dokter jenius? Suara di ujung telepon terdengar sangat dingin, itu adalah suara seorang wanita, dan itu memberi orang perasaan yang sangat dingin. Ya, tolong beritahu aku sesuatu, seru Landon Shen. Kamu benar-benar bisa melihat penyakit apa saja, bisakah kamu mengobati penyakit apa saja? Pihak lain terus bertanya. Saya bisa mengobati penyakit orang normal, tetapi perawatan saya sangat mahal. Saya tidak akan mengobati Anda tanpa uang, kata Landon Shen tidak sabar. Tabib dapat membantu dunia dan menyelamatkan yang terluka. Sebelum Anda mulai menemui dokter, Anda meminta uang kepada orang lain. Saya pikir Anda pembohong. Suara centil datang dari ujung telepon. Landon Shen mengangkat bahu dan menutup telepon dengan tegas. Sikap wanita ini terlalu buruk. Dia tidak menyangkal bahwa Dr. Suan Hujishi, juga tidak berpikir bahwa Suan Hujishi salah, tetapi Landon Shen tidak tertarik pada Suan Hujishi. Tidak lama setelah Landon Shen hendak menutup klinik, dua wanita tiba-tiba muncul di luar pintu. Landon Shen mengangkat alisnya ketika dia melihat salah satu keindahan yang menakjubkan di sweater hitam dengan keindahan kemarin. Hong Yue, kan? Landon Shen. Ketika Hong Yue melihat Landon Shen, sudut mulutnya menekuk, dan sedikit sukacita muncul di hatinya. Yue, apakah dia pencinta impianmu? Seorang wanita cantik di samping Hong Yue bertanya dengan dingin. Tuan. Wajah cantik Hong Yue menunjukkan sedikit memerah. Tuan. Landon Shen tertegun. Dia menoleh untuk melihat wanita cantik di sebelah Hong Yue, matanya sedikit menciut, dan dinginnya wanita ini tidak bisa menahan pandangannya. Keindahan adalah Tuan Hong Yue, Feng Luan. Feng Luan mengenakan gaun panjang putih dengan temperamen yang memukau, fitur wajah yang halus, kulit putih seperti salju, lekuk tubuhnya yang sempurna, dan pasangan yang menjulang di dadanya bahkan lebih mengesankan. Namun, nafas keindahan yang menakjubkan ini sangat dingin, dan wajahnya yang lembut membawa jejak kedinginan dan ketajaman yang tidak dapat dihilangkan. Suara Feng Luan tidak asing bagi Landon Shen, dan itu sama dengan suara wanita pada panggilan yang baru saja diterimanya. Ternyata pihak lain benar-benar datang ke pintu. Sebelum Landon Shen bisa bertanya, Feng Luan berkata dengan acuh tak acuh, saya adalah Tuan Hong Yue, dan nama saya adalah Feng Luan. Karena itu adalah Tuan Hong Yue, Landon Shen berkata dengan sopan, namaku Landon Shen, Hong Yue memberitahuku tentangmu. Feng Luan tampaknya seusia dengan gadis itu, dan dia luar biasa di dunia. Landon Shen menyimpulkan bahwa dia juga seorang seniman bela diri, dan dia sangat kuat, tetapi Landon Shen merasa bahwa tubuh Feng Luan kuat dan lemah, agak aneh, seolah-olah dia sakit parah. Usia harapan hidup Wuxiu lebih tinggi daripada orang-orang biasa. Usia harapan hidup Wujing Wuxiu adalah 150 tahun, dan pada periode selanjutnya, Wuxiu memiliki masa hidup hampir 200 tahun. Jika Feng Luan adalah seorang seniman bela diri yang dipermasalahkan, adalah normal untuk terlihat muda. Landon Shen sedikit ditampar, dan dia telah menemui terlalu banyak guru interogasi selama periode ini. Ten. Shen, kristal roh aku berhutang budi padamu pasti akan dikembalikan padamu, Feng Luan berkata dengan ringan. Sebelumnya, Hong Yue meminta Landon Shen untuk memberinya kristal roh, mengatakan bahwa tuannya Feng Luan memiliki racun yang sangat aneh, dan hanya dengan menelan kristal roh atau kristal roh sudo roh hidupnya dapat diperpanjang. Melihat kesopanan yang tiba-tiba dari pihak lain,
Landon Sen juga menggelengkan kepalanya, karena itu adalah guru Hong Yue, Anda tidak harus bersikap sopan. Feng Luan diam dan memandang Landon Sen beberapa kali, matanya agak dingin, dan Landon Sen sangat tidak nyaman. Feng Luan memiliki kesan buruk terhadap Landon Sen, karena Hong Yue memberitahunya bahwa pria bernama Landon Sen ini telah mengambil Hong Yue untuk pertama kalinya. Feng Luan juga tahu dari Hong Yue bahwa ada lebih dari satu wanita di samping Landon Sen. Baru saja, Feng Luan memutar nomor klinik Landon Sen. Dalam benaknya, dokter jenius yang sebenarnya adalah Xian Feng Daogu, yang dapat membantu dunia. Tidak ada dokter jenius yang meminta uang. Ketika dia melihat klinik Landon Sen lagi, Feng Luan sudah sangat kecewa. Tanpa diduga, kekasih Hong Yue adalah pembohong. Feng Luan merasa perlu membangunkan Hong Yue sebentar, sehingga gadis bodoh ini tidak bisa tenggelam lagi. Landon Sen, selain datang untuk melihatmu kali ini, aku ingin kamu melihat penyakit tuanku. Aku mendengar tentang klinik yang kamu buka kemarin, jadi aku membawa tuan ke sini, kata Hong Yue pelan. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa kalangan kaya kelas atas telah beredar tentang lelang dan dokter jenius. Hong Yue menggunakan informasi yang dirilis oleh Tianrong International di internet dan menemukan klinik Landon Sen. Atas permintaan Hong Yue yang kuat, Feng Luan menemaninya ke kota Huahai. Lupakan Yuir, dia tidak bisa menyembuhkan penyakitku. Feng Luan meraih lengan Hong Yue dan menggelengkan kepalanya. Tuan, kamu belum membiarkan Landon Sen melihat, bagaimana kamu tahu kalau dia bisa menyembuhkanmu? Hong Yue mengerutkan kening. Lebih tua, ayo, Feng Luandai mengerutkan alisnya, matanya yang berbintang menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia lebih suka percaya bahwa tongkat ajaib peramalan jalanan adalah dewa daripada Landon Sen adalah seorang dokter jenius. Dibenci oleh pihak lain, Landon Sen merasa sedikit kesal, dan hanya berkata, Nona Feng, Anda bisa pergi sendiri. Yuer adalah wanita saya, tinggalkan dia. Feng Luan melirik Landon Sen dan mendengus dingin, Tuan Sen, apakah ada banyak wanita di sekitar Anda? Saya harap Anda tidak mengganggu Yuer. Nona Feng, meskipun kamu adalah Tuan Yuer, kamu masih tidak punya hak untuk mengganggu kebebasan cintanya. Landon Sen tertawa. Tuan, Landon Sen bukan tipe pria yang kamu bayangkan. Hong Yue menggigit giginya. Yuir, dengarkan nasihatku, orang ini bukan hal yang baik. Feng Luan mengerutkan kening. Landon Sen bahkan lebih kesal, dan berteriak, Nona Feng, kamu menyerang hidupku pertama kali kamu bertemu, jadi itu akan terlalu kasar. Ini agak kasar, tapi aku memperingatkanmu, tidak ingin bermain dengan Yuir lagi. Feng Luan mendengus dingin. Landon Sen sedikit marah, dan berkata, apa masalahnya? Bicara omong kosong saja, IQ tuanmu hampir nol. Apa katamu? Wajah cantik Feng Luan berwarna hijau dan putih, dan tidak bisa bicara. Hong Yue melangkah maju dan meyakinkan, Landon Sen, jangan marah, tuanku. Dia hanya mengkhawatirkanku. Tapi tolong, selamatkan tuanku. Setelah berbicara, Hong Yue hampir berlutut. Landon Sen mengerutkan kening, buru-buru melangkah maju untuk membantunya berdiri, dan menghela nafas, Yuir, kamu tidak perlu seperti ini. Yah, aku janji. Feng Luan menunjukkan sedikit kesedihan di wajahnya yang cantik, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, gadis bodoh, jika kamu mempercayainya, guru akan memberikan wajahnya. Jika pria ini bukan dokter jenius atau pembohong, guru berharap kamu tidak akan melakukan kontak dengan dia di masa depan. Jika Anda ingin disembuhkan, datang saja. Landon Sen sedang dalam mood yang buruk. Apakah dia terlihat seperti pembohong? Hong Yue dan Feng Luan berjalan ke klinik. Sen Sen, apakah kamu melihat bahwa aku sakit? Feng Luan berkata dengan dingin. Bisa. Penyakit apa? Mata Feng Luan menyipit. Landon Sen diam. Dari pandangan pertama Feng Luan, Landon Sen merasa bahwa wanita ini luar biasa. Wanita itu sangat dingin, tetapi tidak acuh tak acuh atau dingin, tetapi semacam dingin yang suram. Selain itu, napas tubuh Feng Luan kuat dan lemah, yang membuat Landon Sen sangat bingung, tetapi itu mengingatkannya pada kemungkinan. Dokter jenius bukan dewa. Episode 445. Landon Sen mencibir, dokter jenius bukan dewa, tetapi dokter. Meskipun saya dapat melihat bahwa Anda sakit, bagaimana Anda dapat didiagnosis tanpa pemeriksaan?
Biarkan saya mendapatkan denyut nadi terlebih dahulu. Feng Luan mengulurkan tangan kanannya dan mengangkat lengan bajunya. Tangan Feng Luansu berwarna putih seperti batu giok, seperti gadis 18 tahun, seolah diukir dengan hati-hati. Saya harus mengatakan bahwa wanita ini sangat mempesona di dunia, tetapi kepribadiannya terlalu buruk. Landen Sen mengambil nadi untuk Feng Luan, dan wajahnya sedikit tenggelam. Landen Sen, bagaimana? Hong Yue mau tidak mau bertanya. Situasi Feng Luan sangat istimewa. Landen Sen hanya melihatnya di Medicine King Pil Sutra. Ini bukan penyakit, tetapi racun, atau racun Gu. The Medicine King Pil Sutra menjelaskan racun itu, jika itu bekas Landen Sen, saya benar-benar tidak tahu bahwa Feng Luan diracun oleh racun itu. Tidak bisakah diperiksa? Feng Luan berkata dengan dingin. Landen Sen bersenandung, tidak, saya tahu masalah dengan Anda diracuni oleh seseorang, dan itu adalah sejenis Gu beracun. Setelah mendengar apa yang dikatakan Landen Sen, ekspresi Feng Luan dan Hong Yue berubah. Bagaimana kamu tahu? Warna aneh muncul di mata Feng Luan yang dingin, memutar kepalanya untuk melihat Landen Sen dengan mata bertanya. Landen Sen mengejek dan berkata, "Mes. Feng Luan, apakah Anda benar-benar berpikir saya pembohong? Dengan keterampilan saya, apakah saya perlu menghabiskan banyak uang untuk membuka klinik untuk menipu orang?" Feng Luan juga menyadari bahwa dia memiliki terlalu banyak prasangka terhadap Landen Sen. Alis Dai sedikit mengernyit, dan dia melipat tinjunya dan berkata, "Maaf, aku sudah bicara sebelumnya, jika kamu menyinggung, tolong bersamaku." "Ya, Landen Sen, tuanku terlalu waspada, jangan salahkan dia," kata Hong Yue buru-buru. Landen Sen menghela nafas sedikit dan berkata kepada Feng Luan, "Yah, demi Yue, aku akan memberitahumu. Nona Feng, cacing Gu pada dirimu disebut Gu akan makan roh. Cacing Gu ini akan terus melahapmu. Zenki di tubuh Anda membuat tingkat kultivasi Anda terus-menerus semakin lemah, dan bahkan benar-benar kehilangan kekuatan internal Anda. Saya takut sulit untuk bergerak." Setelah mendengar ini, tubuh Feng Luan sedikit bergetar. Dia sudah bisa memastikan bahwa Landen Sen memang memiliki sarana, dan mungkin dia benar-benar bisa mengeluarkan cacing Gu di tubuhnya. Landen Sen melanjutkan, "Yue meminta saya untuk kristal roh sebelumnya, itu seharusnya untuk menyelamatkan tuanmu. Kristal roh dapat digunakan sebagai pengantar untuk menarik perhatian Gu cacing, sehingga cacing itu akan melahap kristal roh sebagai gantinya. Tapi ini bukan metode jangka panjang. Setelah cacing Gu menelan kekuatan spiritual dari roh kristal di tubuhmu, itu akan terus menelan kekuatan batumu dan energi sejati sampai habis, dan kemudian menelan organ dalammu, dan para dewa tidak akan bisa menyelamatkannya. Kamu." Landen Sen berkata dengan dingin. Hingga saat ini, Feng Luan akhirnya merasa telah bertemu dengan seorang ahli. Dia tidak berani mengabaikan Landen Sen dan berkata, "Dr. Genius Sen, saya telah tersinggung sebelumnya, maaf. Tolong juga minta Dr. Genius Sen untuk membantu. Biaya perawatan tidak menjadi masalah." Sebenarnya, Landen Sen tidak benar-benar ingin menyembuhkan penyakit Feng Luan, karena itu lebih menyusahkan. Alasan kedua adalah bahwa orang yang bermain Gu jelas tidak mudah, pria yang bisa mengembangkan Gu semacam ini jelas bukan peran yang baik untuk dihadapi. Namun, bahkan jika kepribadian Feng Luan buruk, dia juga Tuan Hong Yue. Melihat Hong Yue sangat peduli pada tuannya, Landen Sen benar-benar sulit untuk menolak. Selain itu, Gu beracun di tubuh Feng Luan mungkin berada dalam bahaya besar tanpa perawatan. Landen Sen melambaikan tangannya dan berkata, "Karena kamu adalah Tuan Yue, saya tidak perlu biaya perawatan. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda mengeluarkan cacing Gu di tubuh Anda secara gratis, tetapi Anda tidak dapat memberitahu orang lain bahwa saya membantu. Anda mengambil cacing Gu. Dr. Sen, jangan khawatir, Feng Luan jelas bukan orang yang akan membalas dendam." Feng Luan memberi hormat pada Landen Sen lagi. "Landen Sen, tolong sembuhkan tuanku." Hong Yue juga membungkuk pada Landen Sen. "Apa hubungan antara kita? Jangan perlakukan aku sebagai orang asing, jangan sopan padaku, kamu akan marah lagi seperti ini." Landen Sen mengetuk kepala Hong Yue. Hong Yue mengangguk dengan berat, "Ya." Feng Luan menghela nafas sedikit,
Meskipun dia sudah tahu bahwa Landon Shen bukan pembohong, dia masih memiliki kesan buruk tentang Landon Shen. Tetapi dia tahu bahwa dunia ini bebas untuk mencintai, dan dia menghormati pilihan muridnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Landon Shen berkata kepada Hong Yue, lebih tua, saya ingin membantu tuanmu mengobati penyakitnya, kamu pergi dulu. Yuir, kamu bisa keluar. Feng Luan juga tahu bahwa ketika beberapa ahli melakukan aksi mereka takut terlihat. Meskipun Hong Yue sedikit khawatir, dia keluar dari kantor dengan jujur. Landon Shen bertanya kepada Feng Luan, berapa lama Gu erosi roh Anda telah dijatuhkan? 3 tahun. Feng Luandai mengerutkan kening dan berkata sambil mendesah, jika Yuer tidak menyelamatkan saya akan kehilangan hidup saya di hutan belantara. Dr. Shen, jika Anda berani menanggung Yuer di masa depan, saya akan membunuh Anda. Setelah mengatakan ini, Feng Luan tampak dingin. Landon Shen terkejut, dan berkata dengan cepat, tidak, Hong Yue sudah menjadi wanita saya, jadi saya pasti tidak akan kehilangan dia. Aku harap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan, Feng Luan berkata dengan tegas. Oke, mari kita lanjutkan kembali ke perawatan. Landon Shen batuk dan melanjutkan, karena Anda telah ditangkap oleh spirit erosi Gu, cacing Gu telah menembus ke dalam darah dan daging Anda. Saya perlu tahu lokasi cacing Gu dalam tubuh. Untuk membantumu menyembuhkan. Feng Luan mengangguk dan berkata, aku bisa merasakan cacing Gu di pembuluh darah jantung. Landon Shen segera berkata, Nona Feng, untuk mengeluarkan cacing-cacing Gu, saya harus melihat keadaan parasit mereka dengan mata kepala sendiri. Bagaimana saya bisa melihatnya? Feng Luan bertanya. Ini. Ekspresi Landon Shen agak malu. Feng Luan adalah kecantikan yang menakjubkan dan memiliki kepribadian yang dingin. Dia merasa bahwa Feng Luan tidak boleh begitu terbuka. Dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan Feng Luan sangat kuat, dan dia diracuni lagi. Aura di tubuhnya begitu dingin sehingga Landon Shen tidak mau terlalu banyak bersinggungan dengan Feng Luan. Namun, pengobatan diperlukan. Landon Shen merenung sejenak dan berkata, itu. Saya tidak cukup kuat, dan saya tidak bisa memeriksa status parasit cacing Gu di tubuh Anda melalui pakaian. Setelah mendengar ini, ekspresi Feng Luan Kiao sedikit tidak wajar, dan bertanya dengan samar, bagaimana Anda bisa melihat keadaan parasit cacing Gu? Landon Shen batuk dan melanjutkan, sebenarnya sangat sederhana. Untuk mengamati cacing Gu di tubuh Anda harus melepas pakaian Anda. Bisakah kamu melihatnya dari tanganmu? Wajah cantik Feng Luan menjadi pucat. Landon Shen menggelengkan kepalanya. Buka semua pakaianmu. Feng Luan bertanya dengan gigi terkatup. Feng Luan tidak tumbuh di dunia, dia sangat konservatif di tulangnya, sangat mustahil baginya untuk melepas pakaiannya di depan Landon Shen. Itu benar. Landon Shen melirik Feng Luan tanpa sadar. Saya harus mengatakan bahwa kurva berbentuk M yang sempurna itu menarik. Merasakan tatapan tidak ramah Landon Shen, ekspresi Feng Luan berubah dingin. Alasan mengapa tatapan Landon Shen ada di dada Feng Luan adalah bukan untuk membuat marah Feng Luan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan salah paham. Cacing-cacing Gu sebenarnya suka menemukan tempat yang lembut dan lembut untuk parasit. Saya pikir mereka harus hidup di dada Anda. Jadi apa? Ekspresi Feng Luan tampak tersenyum tetapi wajahnya yang cantik sudah dingin. Landon Shen berkata, jadi, Anda hanya perlu menunjukkan dada dan dada Anda.